Ya, kita datang ke Jakarta, khususnya ke Pengadilan Jakarta Selatan, untuk mengikuti persidangan putusan hari Senin tanggal 12 untuk Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Oh ya, apa aja Pak persiapan yang sudah disiapkan untuk vonis besok? Persiapan kita yang istimewa tidak ada, yang biasa saja. Yang pertama yang kita persiapkan mental kita, hati kita tenangkan untuk menerima besok apa keputusan dari majelis hakim. Katanya Bapak sama Ibu. Ya, harapan kita dari ayah dan ibu almarhum Joshua, kalau kita ikuti selama ini persidangan, menurut fakta di persidangan ya, begitu Ferdy Sambo sangat, dialah aktor intelektual, dan begitu juga si Putri Candrawati, dari dialah penyulut permasalahan ini, makanya terpancing emosi si Ferdy Sambo. Jadi dalam hal ini kan jaksa penuntut umum sudah menuntut orang itu dengan pasal 340. Jadi kami sangat berharap hukuman pasal 340 itu hukuman maksimal. Iya. Nah, kalau untuk PC sendiri kan juga diharapkan kemarin tuntutannya hanya 8 tahun. Dari keluarga minta 2 kali lipat ya Pak. Pertimbangannya juga sama. Ya, kita mempertimbangkan soalnya itu kan di persidangan pun menurut yang kita saksikan biarpun melalui media sosial, dia itu kan sangat berbelit-belit. Nah, yang lupa, yang sakit dan sebagainya. Seharusnya kan dialah yang menyulut suaminya itu. Dia yang tahu apa yang terjadi sebenarnya di Magelang. Dia kan sudah memfitnah terus anak kita almarhum Joshua. Dipitnahnya mulai dari Duren 3 itu dibilangnya pelecehan. Sudah di SP3 sampai di Magelang dibilangnya itu diperkosa. Visumnya mana itu? Visum yang pertama. Pengaduan dia mana? Tentu itu tidak pas itu pengaduan apa itu omongannya. Fitnah, sudah meninggal dipitnah lagi. Dia aktor kedua. Kemarin juga katanya minta kursi paling depan ya Ibu Rosti dan juga Bapak. Duduk paling depan. Memang ada informasi begitu di persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan nanti, ya kita memohon biar duduk di depan. Pak bisa menyaksikan secara langsung atau ada pertimbangan lain? Ya biar bisa secara langsung, secara jernih kita dengar hakim membacakan keputusannya. Pak Samuel mau tanya sedikit, ini berarti selama 3 hari besok Bapak akan melihat sidang vonis ya Pak ya berarti ya? Iya. Dari keluarga. Kalau kita ingatkan dulu di awal, sebelum keluarga ini bertemu dengan kami ya, coba lihat apa sih yang terjadi. Joshua itu dianggap sebagai pelaku pelecehan seksual, tidak dimakamkan secara kedinasan. Lalu di tanggal 28 kami patahkan itu pada saat ekshumasi, akhirnya Joshua diberikan pemakaman secara kedinasan yang layak. Lalu sebelumnya peristiwanya tembak-menembak. Akhirnya berdasarkan dan juga akibat perjuangan keluarga dan kami dan juga dibantu oleh Richard di dalam proses penyidikan dan persidangan, akhirnya tidak ada itu yang namanya tembak-menembak. Yang ada adalah pembunuhan berencana sehingga siapa namanya itu Ferdy Sambo dan istrinya dan juga para companion mereka Ricky dan Kuat ikut sebagai pelaku. Nah, sekarang sudah dalam tahap menunggu vonis ya. Jaksa sudah melakukan tugasnya dengan baik walaupun ada beberapa hal yang kami tidak sepakat gitu ya. Namun ini sesuai dengan apa harapan dari keluarga, terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan pembunuhan secara berencana. Khusus untuk Ferdy Sambo itu juga ada pasal 49. Nah, tidak salah rasanya apabila keluarga berharap ya, mengingat juga tidak ada hal yang meringankan, maka apabila bisa divonis maksimal ya itu adalah suatu ketetapan hakim. Namun apabila tidak ya, tadi kan seperti keluarga yang sampaikan bahwa apapun akan dihargai. Tapi kalau menurut saya ya, menurut pandangan saya, vonis untuk Bapak Ferdy Sambo tidak akan jauh dari 3 ancaman hukuman yang ada di pasal 340. Nah, yang menarik adalah sekarang Ibu Putri Candrawati. Betul. Ibu Putri Candrawati ini adalah sebagai pemicu, bukan sebagai penyerta biasa. Nah, keluarga memberikan kepada kami kewenangan untuk bisa menjawab terhadap pers. Apa yang layak untuk Putri Candrawati? Menurut kacamata hukum saya, yang layak untuk Bu Putri Candrawati sesuai dengan tuntutan jaksa dan kesimpulannya ya, bahwa terjadi bukan pemerkosaan melainkan perselingkuhan yang juga keluarga tolak, maka derajatnya adalah sebagai pelaku kedua. Maka Bu Putri Candrawati layak dihukum minimal 2 kali lipat dari tuntutan jaksa atau maksimal 20 tahun penjara. Kenapa seperti itu? Karena kalau seumur hidup itu tidak adil juga, Mbak Woro. Kenapa? Karena
Ferdi Sambo dan Putri ini kan suami istri, mereka punya anak. Baik. Bayangkan kalau kedua orang tua dihukum seumur hidup, nanti anaknya tidak memiliki lagi kesempatan untuk bersatu dengan salah satu dari anggota keluarga mereka ataupun orang tuanya. Ini juga kita concern. Oleh karena itu, khusus untuk Bu Putri Chandrawati, hukumannya angka saja. Demikian, terima kasih. Apapun itu, yang pasti kita tetap harus menghormati putusan hakim, seperti ada azas hukum ya, bahwa keputusan hakim itu adalah harus dianggap benar dan harus dijalankan ya. Nah, namun kan kita juga punya hak. Hak apa itu? Untuk bersuara dan juga mengajukan banding gitu. Dalam hal ini adalah kewenangan jaksa. Dan itu pasti akan kita lakukan nanti. Baik. Ini adalah terdakwa yang wajib diberikan putusan hukum ya, ataupun hukuman yang paling ringan dari antara terdakwa yang lain. Sampai di situ keluarga sependapat gitu ya. Nah, namun kalau untuk lepas, memang ini kewenangan majelis hakim dan saya perlu konsultasi lagi apakah keluarga setuju atau tidak. Namun apapun itu, menurut saya dalam hal ini ya JPU agak sedikit keliru gitu kalau menganggap bahwa Richard itu walaupun menembak ya sebagai pelaku kedua. Enggak begitu cara pikirnya. Dalam perkara ini yang saya lihat ya dan juga yang keluarga inginkan adalah pelaku utama itu adalah siapa yang pertama kali memiliki niat jahat dan merencanakan. Kalau pelaku ataupun penembak itu bisa digantikan karena stok penembak dari Ferdi Sambo ataupun ajudan Ferdi Sambo itu banyak. Oleh karena itu ya dikaitkan dengan penetapan tersangka Richard pada saat tanggal 5 Agustus di mana hanya dia yang jadi tersangka dengan pasal 338, sebenarnya dia bisa saja tutup mulut dan terima uang Ferdi Sambo. Namun apa yang dilakukan? Dia justru membuka kasus ini. Nah, oleh karena itu jasa Richard itu besar. Dia layak untuk dipertimbangkan, diringankan. Dan kalaupun memang tidak bisa lepas, saya pernah sampaikan di program Dua Arah ya, ya vonis saja sesuai dengan masa tahanannya gitu loh, ya. Dan dengan catatan perintahnya langsung dikeluarkan dari tahanan. Itu kan juga fair menurut saya. Yang penting perbuatan itu terbukti bahwa memang itu perbuatan yang salah dan tidak boleh lagi dilakukan oleh orang lain. Tapi kejujuran dan pengakuan itu juga patut dipertimbangkan seperti itu ya. Yang sudah dilakukan oleh Richard itulah yang penting. Karena untuk negara yang saat ini menurut Presiden kita sedang melakukan revolusi mental ya, kalau itu bukan cuma angan-angan, maka butuh role model untuk mengimplementasikan hal tersebut. Demikian, terima kasih. Sementara itu, saudara orang tua Brigadir Yosua berencana hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat sidang vonis terdakwa pembunuh anaknya digelar pada Senin besok. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat, menyebut akan menyaksikan secara langsung sidang vonis terhadap Ferdi Sambo. Keluarga Yosua akan berangkat dari Jambi menuju Jakarta hari Minggu besok. Sementara bibi Yosua akan menyaksikan sidang vonis melalui tayangan televisi. Menghadapi vonis Sambo CS ini, ayah Yosua, Samuel Huta Barat, menyebut pihak keluarga sudah menyiapkan mental untuk mendengarkan hasil putusan sidang. Keluarga menyerahkan ke hakim dalam mengambil keputusan. Doa dan dukungan terus diberikan untuk memberikan kekuatan dan dukungan moral agar Eliezer tetap kuat dan siap dengan apapun nantinya keputusan majelis hakim. Ibunda Eliezer yang telah berada di Jakarta berharap majelis hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa terkait status Eliezer sebagai saksi penguak fakta. Karena sudah selesai dan masih ada satu persidangan yaitu putusan. Jadi kami akan tetap menunggu dengan sabar dan mengharapkan dari majelis hakim bisa memberikan putusan yang ringan seringan-ringannya buat Richard. Tuhan berkenan, pasti semua terjadi. Sementara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengimbau masyarakat tak hadir secara langsung saat sidang putusan Ferdi Sambo CS. Publik dapat mengikuti jalannya persidangan melalui siaran televisi. Namun sebagai antisipasi, disediakan 9 layar di sekitar ruang sidang. PN Jaksel juga berkoordinasi dengan polisi dan kejaksaan untuk mengamankan jalannya sidang vonis nanti. Kelima terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan menghadapi vonis hakim. Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati menjadi terdakwa pertama yang akan mendengarkan putusan hakim. Sidang Sambo dan istrinya digelar hari Senin mendatang. Sementara sidang vonis Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf digelar hari Selasa, 14 Februari. Selanjutnya, vonis Eliezer digelar paling akhir setelah Ricky dan Kuat, yaitu pada 15 Februari. Sidang vonis Eliezer akan menjadi penutup rangkaian sidang vonis dari 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua.